Karena merupakan sang pemimpin kerajaan Cendrawasih sedang berjalan-jalan mengelilingi taman dengan alis tangan kanannya yang begitu setia kepada raja. Tom, sejak belakangan ini masih adakah orang yang membicarakan tentang makanan? Setakat ini tak ada, Bunda. Tapi ada satu keanehan yang terus muncul dan memberi kesan kepada pemberontakan. Pemberontakan? Apa maksudnya? Orang ramai meminta Anda segera mempunyai seorang bakal istri. Istri? Namun, setakat ini saya yang memperjuangkan nama baik kerajaan ini sahaja. Kenapa saya perlu ada istri? Maaf jika saya membalik nada, Bunda. Tetapi seorang permaisuri boleh menjadi sumber inspirasi bagi rakyat, terutama di tengah-tengah ketegangan politik yang kita hadapi. Ya, Aris. Kamu, kehendak rakyat adalah yang paling penting bagi saya. Sila kumpul menteri-menteri. Kami, kita akan berbincang perkara ini. Baik, Bunda. Para menteri berkumpul di balai pertemuan dan hendak berdiri menyambut raja yang memasuki ruangan tersebut. Baginda Raja datang, semuanya berdiri. Sila duduk semua. Jadi, petang ini saya memanggil Anda semua untuk membincangkan sesuatu. Tapi sebelum itu saya nak tahu. Menteri Zikri, setahu saya awak ada 2 anak perempuan, kan? Iya, Baginda. Saya mempunyai 2 anak perempuan. Jadi semua harus melaporkan baru-baru ini orang minta saya agar segera beristri. Menteri Zikri, sudahkah Anda memperkenalkan kedua anak perempuan Anda kepada saya? Mungkin keputusan ini bagus untuk mengeratkan hubungan pola kita dan untuk masa depan rakyat. Baginda, dia akan menjadi suatu kehormatan bagi saya jika Anda memilih salah satu dari 2 orang anak perempuan saya. Baiklah kalau begitu. Tolong aturkan pertemuan itu dan saya rasa tidak ada yang menolak, bukan? Tidak ada, Baginda. Kami juga menunggu keputusan Baginda. Mari bersulah untuk keputusan Baginda.
Setelah mendengar keputusan raja, akhirnya Zikri pulang ke kastilnya untuk berjumpa dan memberitahukan kabar gembira ini kepada putri-putrinya. Dengan semangat, ia membawakan beberapa tangkai bunga mawar berwarna merah untuk adik putri dan sebuah buku untuk menurut. Belum, adik putri. Ini saya pulang. Ayo, kenapa datang sini? Saya sangat rindu nyawa. Ayo, ada apa di sini? Mari duduk. Ini untuk adik putri. Ini untuk belum. Apalah kalian bernyanyi? Memangnya ayah yang mendengarkan pulang ke rumah. Sebenarnya ada perkara penting yang ingin ayah sampaikan. Mungkin kamu berdua tidak menyangka begitu juga ya. Akan tetapi apapun keputusan raja, kamu berdua perlu terima. Ayo, apa maksud awal ini? Pendapat Raja, tolong jelaskan ini. Sebenarnya keadaan desa kita tidak baik. Ramai orang yang meminta Baginda Raja untuk segera berkahwin. Oleh karena itu, Baginda menyuruh saya memperkenalkan kamu berdua kepadanya. Karena salah satu di antara kamu berdua mencari permaisuri. Anak ini betul, ayo. Sepanjang masa saya sudah mengabdi bagaimana Raja bersama. Tapi adik putri, kita perlu dengar keputusan raja. Kita tak boleh buat keputusan kita sendiri. Tapi saya rasa dia akan pilih saya kan? Kamu. Ya, kakak. Ya pasti akan milih kamu kalau bisa saja menjadi permaisuri di kampung ini. Awak adik saya yang paling bijak. Selamat petang, Baginda. Suatu kehormatan bagi kami ada tidur di kasih kami. Baginda, saya perkenalkan kepada Anda, dokter saya yang amat saya sayangi, Ayu Putri Terula.
Baginda. Semoga Baginda selalu berbahagia. Saya sangat bahagia Anda datang ke sana. Kalian telah melakukannya dengan baik. Jadi, bolehkah saya mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan dengan udara segar? Dan senang hati yang mulia. Melihat itu, adik putri merasa cemburu dan marah karena raja lebih tertarik pada Melur dibandingkan dia. Ayo, kenapa raja tapi aku je? Padahal aku yang lebih cantik dan lebih tua dibandingkanmu. Selain itu, aku yang lebih siap jadikan ratu dibandingkanmu. Adik putri, dari awal saya sudah berkata bahwa apapun keputusan raja, kita harus terima. Walaupun bukan kau, tapi setidaknya raja milik keluarga kita. Ayo, kenapa ayah memperkenalkanmu? Apa kata rakyat jika adiknya menikah duluan dibandingkan kakaknya? Sudah adik putri, kau terlalu berlebihan. Ini bukan demi kamu saja, tapi demi rakyat kita juga. Sekarang keluar dari rumah dan kembali ke tempat itu. Siang hari ini, sebelum berangkat dari kerja, saya sepakat bahwa keputusan saya menikahi Putri Menteri Zikri salah itu. Ternyata rakyat itu memiliki. Baginda, sebagai rakyat tentunya mereka memiliki pendapat yang berbeda-beda. Tetapi sebagai bukti desanya, keputusan Baginda harus pasti dihargai. Awak bisa mengerti saya, kelak awak akan menjadi penasihat yang bijak bagi saya. Dan senang hati Baginda. Setelah percakapan itu, Baginda dan Melur masuk kembali ke dalam kastil dan dengan persetujuan Tuan Ajis, Baginda Raja memilih Melur sebagai calon istri. Bulan-bulan yang lalu, Raja dan Putri Melur masih belum menikah karena keraguan Raja terhadap Melur yang masih berpikir kekanak-kanakan. Suatu hari, Raja dan Melur mendiskusikan perihal tersebut. Baginda, sebelum itu, maaf jika saya lancar. Tetapi, mengapa kita perlu menikah? Rakyat mendesakku untuk segera melahirkan keturunan Baginda. Melur, kau tidak berhak mintaku segera percaya. Sejauh ini kau hanya memberikan masalah bagiku. Tapi Baginda, Sudah lama, kita pasal ini dan waktu saja. Raja, sebelum itu, bolehkah saya menceritakan kakak saya putri yang tertinggal di sana dengan saya? Ya, tentu saja boleh. Tapi
Kenapa abang tak? Karena malam ini ada yang menemani awal sampai hari pernikahan kita tidur. Baiklah kalau tentang abang akan saya penuh. Adik Putri, sejak kapan abang sampai di kerajaan? Kenapa anda berada di sini? Baginda, maaf, saya tidak tahu kedatangan saya. Saya tersebut tadi. Ya, tak apa-apa. Saya juga sedang sibuk untuk sementara waktu. Tapi belum menentukan abang. Kenapa abang di sini? Oh iya, belum sudah kebetulan. Jadi saya ketika tiba di sini, saya langsung tertuju pada tempat. Menurut mungkin kelelahan semalam. Biasanya ia bangun lebih awal daripada saya. Awak suka bunga mawar? Ya Baginda, sangat. Bunga mawar melambangkan cinta, kasih sayang dari teman saya. Itulah mengapa saya katakan bunga mawar adalah bunga yang paling sedap. Bagaimana dengan Baginda? Adik Putri, tunggu di sini sebentar. Saya suka bunga mawar karena saya sendiri. Dahulu, ketika saya masih kecil, ia selalu memberikan saya setangkai bunga. Hal itu lama-lama menjadi kebiasaan dan menjadi lama bagi saya. Ibu Anda masih cantik dan harum. Saya sudah membayangkan dari perkataannya. Sejak saat itu, Raja Iskandar dan Adik Putri selalu saling bertemu di taman malam. Berkelakar berdua, saling memancarkan kasmaran. Bahkan muncul rasa obsesi Raja terhadap Adik Putri yang begitu berat. Hal ini perlahan mulai diketahui dulu. Setiap mereka berpapasan atau bertemu akan mencuri pandang satu sama lain. Namun, rasa sayang Mundur terhadap kakaknya dan kepercayaannya terhadap raja membuat Mundur tidak ingin mencurigai keduanya. Namun, suatu hari, seorang pelayan kerajaan menyaksikan raja dan Adik Putri yang didapati pergi berburu hanya berdua, bahkan di luar jadwalnya. Hal ini menjadi gosip di dalam lingkup kerajaan sampai di luar pedesaan. Kemasyhuran Adik Putri di mata rakyat menjadi begitu buruk sehingga menimbulkan kerusuhan di kalangan istana. Ayo Sun, kita harus nuntut yang jaya kita. Baginda Iskandar, keluarlah, tunjukkanlah dirimu yang utama. Ya, keluar! Kalian semua segera pulang rumah. Jangan buat-buat di sini. Di mana Putri Melu? Kita nak jumpa dengannya. Kita nak jumpa permaisuri kita. Ya, kita. Apa itu nih? Hei wanita pemboda raja. Lebih kau pulang saja ke kastilmu sebelum kau merusak politik kerajaan ini. Kedatanganmu sebuah malapetaka bagi kami. Ya. Keluar!
kalian semua segera pulang ke rumah sebelum kami menyeret Anda semua ke penjara sekarang. Hai anak muda, sampaikanlah salam kami terhadap raja. Karena kelalaiannya, tanah kami dirampas oleh kerajaan dari timur. Hanya meminta permaisuri untuk jadikan sumber inspirasi bagi rakyat saja, ia memerlukan waktu yang sangat lama. Kalau gini terus, kami akan mengganti raja kami. Lihat kau dasar kau pengiat, kau dan kelompokmu tidak berhak untuk menuntut raja sekarang. Salahmu sendiri pergi berburu di tanah musuh, sebaiknya kau pergi sebelum kupenggal kepalamu. Kerajaan ini sudah sebentar dipegang batu. Ayo kita. Apa yang dimaksudkan rakyat tadi? Tentang Musda Timur? Perebutan tanah. Raja Istana dan Raja dari Timur selalu bertentangan karena wilayah. Kata orang, ada sebuah lembah yang tak berpenghuni yang menjadi akar masalah perebutan wilayah. Tentang Musda Timur? Saya tak pernah dengar. Anda bisa menanyakan hal ini kepada Ayanda, Tuan Putri. Ayanda pernah bertemu langsung dengan Raja dari Timur. Ada yang perlu saya membicarakan denganmu. Adik, apa yang salah pemantau adik awak? Aduh, saya tak buat apa. Saya dan Raja hanya ngobrol mengenai bunga mawar saja. Adik Putri, supaya aku kembali saja ke kastil sebelum rusak segalanya. Aduh, masihkah ayah curigai saya? Saya sudah merelakan dulu dengan Raja, tetapi ayah masih saja curigai saya. Awak terus ingin sama raja terakhir ini. Itu karena Raja minta saya, ayah. Setelah itu, apa yang ingin awak katakan? Ayo, saya ingin bertanya tentang musuh. Siapa itu? Raja Ismail, ia pemimpin kerajaan timur. Mengapa kamu bertanya? Ayo, di luar tadi orang banyak berkata bahwa mereka diserang oleh musuh segarnya. Ayah tahu? Hal itu sudah biasa terjadi. Maka kita timur sedang melintasi perbatasan untuk menikmati keberadaan tanah masing-masing. Ayo, bisa tak awal bantu saya? Buat saya bertemu Raja dulu. Dengan seperti itu, saya berjanji, saya akan kembali ke kastil. Adik Putri, kata baras. Ini adalah suatu percobaan kelihatan. Tak, ayah. Dengan saya berbicara dengan dia, saya bisa membantu Raja. Tak, awak tak bisa. Tapi ayah, saya pastikan semuanya berjalan baik. Saya sudah pernah bicarakan ini denganmu. Ini juga demi kebaikan menurut ayah. Baiklah kalau begitu. Permintaan awak akan saya beri. Tapi berjanji, bahwa selepas ini awak tak boleh berkehidupan di kerajaan. Iya ayah, saya boleh. Temui saya di kandang kuda esok malam setelah makan. Ayah akan tunjukkan caranya kepada awak.
Beritahu saya. Awak mesti buang adik saya dan menikah dengan saya. Apa? Kenapa saya keluar begitu? Jika awak memilih adik saya dulu, maka saya akan dipilih dibuang daripada Anda. Tetapi jika awak memilih saya, maka saya akan buat masalah ini. Adik Putri, ini bukan permainan. Apakah saya mengingatkan baginda? Siapa saya? Memangnya awak siapa? Saya punya sesuatu yang dapat buat kerajaan memimpin kerajaan besar di bumi ini. Baginda, beri saya waktu 3 hari dan saya akan buktikan bahwa saya. Baginda, saya begitu. Baiklah, Adik Putri, saya tahu bahwa antara awak dan Nurul, awak yang paling mengerti dengan masalah politik kerajaan. Pada hari keempat, saya terima perjanjian dan berikan awak akan saya kembali. Tapi baginda, saya meminta salah satu dari pengawal itu untuk mengawali saya selama proses perjalanan. Kau bisa menyampaikan salam kepada Hasan, Adik Putri. Dia pria yang Setelah diberi kepercayaan oleh Baginda Iskandar, Adik Putri segera merencanakan pertemuannya dengan Raja Ismail. Ia dan Hasan bergegas malam itu setelah perjalanan masuk ke dalam terowongan lama istana bersama ayahnya Zikri sebagai jaminan kepada penjaga terowongan bahwa ini bukan untuk pertumpahan darah. Cahaya obor yang memantul pada dinding terowongan, suasana hening dan langkah kaki Hasan prajurit khusus Iskandar yang sekarang ditugaskan menjadi prajurit Adik Putri berjalan menyusuri lorong-lorong gelap yang siap memberikan kunjungan. Hasan, awak telah ditugaskan raja untuk mengawali saya. Bukan hanya mengawal, tetapi apa yang terjadi sekarang, awak harus tutup. Ya, salah. Suatu kehormatan yang saya bisa menyambutnya. Yuk, jadi selamat. Jadi, ada tujuan apakah seorang putri ini, saya? Bila Iskandar tahu, awak boleh saja disuruh melakukan penghinaan. Hasan, awak bisa lakukan seperti saya. Seperti yang kita tahu, wilayah kami dan wilayah Baginda sudah merebut wilayah Tabes. Jadi, saya minta Baginda menyerahkan wilayah itu kepadanya. Apa yang saya dapatkan jika bagi awak? Jika Baginda memberikan wilayah itu, saya akan diangkat menjadi permaisuri. Dan jika dia jadi permaisuri, saya akan menyatukan 2 kerajaan dan berkuasa dalam wilayah Baginda. Awak sangat berani mengambil risiko. Namun, awak yakin dapat melalui Di istana, Raja Iskandar percaya saya lebih dari nasihatnya sendiri. Baiklah, kalau saya pun dapat janji dengan awak. Bila awak gagal melakukan hal ini, saya dan awak dieksekusi. Apa saja kan? Malam nanti saya akan kirimkan surat permintaan. Tentang tidur, Anda harus siap. Ya, Saya. Hasan, walau sudah ditugaskan untuk setia kepada Adik Putri, pada akhirnya tidak bisa mengkhianati istana. Setelah malam itu, Hasan memberitahukan hal tersebut pada Baginda Iskandar. Mendengar hal itu, ia marah, merasa dikhianati oleh orang yang hampir membuatnya percaya, tentu saja membawa keamanan yang amat berkurang. Tanpa berlama-lama, Iskandar dan Aris pergi ke hutan belantara. Konon kata warga desa,
merupakan tiba-tiba seorang penyihir sakti dan kuat. Ia dapat memenuhi keinginan seorang hanya dengan menyerahkan apa yang dia inginkan. Saya tahu akan jadi saya sebenarnya. Maka tahu akan menjadi dibicarakan. Saya tahu lebih kuat. Adik putri sudah mengkhianati saya dan Raja. Jadi, saya nak awal dia menjadi bis. Apa yang akan Allah berikan jika saya berhasil? Kau dapat menawari hatinya untuk membuatmu lebih mudah dan cantik. Namun, itu tak cukup. Apalagi yang awal. Beri saya permata terbaik di negeri ini. Maka dari itu, saya akan membantu putri jadi seperti yang kamu. Baiklah, saya akan membawa Suguna bersama dengan Raja. Setelah berhari-hari mencari, akhirnya Raja Iskandar menemukan permata terbaik di desa itu yang menyerupai biji segar merah muda murni. Selain itu, Raja Iskandar juga telah mendapatkan surat kunjungan dari kerajaan musuh yang menyampaikan pesan bahwa tanah perebutan akan diserahkan kepada pihak kerajaan sedang lama tanpa isyarat. Mendengar hal itu, rakyat mulai mencari tahu siapa dalam dibalik hadiah besar itu. Para daya kerajaan mulai berdosif dan tersebarlah berita mengenai perjanjian antara adik-adik dan kerajaan Islam. Selamat malam, ini saya membawakan kabar baik dan kabar buruk untuk ibu. Buruk dahulu, Paris. Rakyat mulai curiga bahwa baginda yang memerintahkan adik putri itu membuat pertemuan rahasia dengan raja yang lain. Lalu, kabar baiknya? Permata yang Anda inginkan sudah saya temui, dan malam ini saya akan membawa adik putri ke Jembalan. Bagus, Paris. Besok pagi, sebelum pergi bertemu kerajaan kerabat, saya sudah harus menerima Kristus. Baik, baginda, saya pergi.
saya sekalian. Mengapa harus tidak? Ini sudah. Baginda ingin bertemu Awa Dipta dan Putri, dan Yana Awa menggunakan permata ini. Cantik. Tunggulah di luar. Saya akan bersih. Setelah sedikit lama menunggu, adik putri keluar menggunakan pakaian berwarna hitam yang dibalut dengan sedikit warna keemasan yang melambangkan atas rasa bangganya karena berhasil menjalankan misi. Ia dan Arif pergi ke hutan dengan menggunakan kereta. Arif membawa adik putri ke tengah hutan. Gimana Arif? Mengapa dia jumpa di hutan belantara seperti ini? Baginda sedang dalam perjalanan, Tuan Putri. Anda bisa tunggu di sini selagi saya menunggu Baginda di depan. Tapi Arif, bukannya Awa selalu ada di samping Arif? Mengapa Awa sendiri yang mengantar saya di sini? Sebab Raja dan saya lindungi Awa sampai di sini. Saya permisi, Awa bisa tunggu di sini. Baiklah Arif, segera saya permisi. Di tengah malam itu, suara angin perlahan semakin kencang, sinar bulan terasa semakin jauh, dan terdengar suara seruling dari arah. Wanita muda seperti kau sangat cerdas, namun lalai karena ambisi menjadi pemalsu. Siapa tuh? Apa yang kau inginkan? Awak cantik Adik Putri. Saya belum minta apa-apa, tapi awak dapat menawarkan apa yang saya inginkan. Jangan takut, awak tak akan saya usir. Tetapi saya akan sedikit mengubah. Apa yang kau lihat? Jika kau berani, saya bisa saja melakukan hal tak pantas padamu. Sebelum itu, saya harus. Ini bukan perintah saya, tapi ini permintaan Baginda sendiri. Jadi, apa yang telah awak lakukan adalah pengkhianatan bagi raja. Siapa kau? Kau tak tahu apa-apa tentang saya dan raja. Mending kau jangan mengganggu saya sebelum kau mulai. Kau terlalu membahas Tuan Putri, sebaiknya kau tidak. Reza Aziz meminta dikirim ke kiri. Adik Putri, sampaikan sampai tinggal awal dan adik dan ayah awal. Aris, poin dari saya dapat.
Sesuatu yang salah. Raja anak itu keris bermata dan menyimpannya di dalam tampah raja. Zikri dan Lut tiap hari mencari adik putri, namun pada akhirnya pun menyerang dan melepaskan kepergian samanya dan kakak tersisa. Seiring berjalannya waktu, Raja Iskandar mulai mempersiapkan diri untuk membangun keluarga kecil yang ia impikan. Tun Aziz yang merupakan penasihat kerajaan memperkenalkan seorang putri cantik yang merupakan anak dari Raja Isa, kerabat ayah Iskandar. Mereka mulai berkenalan dengan ganda kasmaran yang seiring berjalannya mengantar mereka berdua ke aulia pernikahan. Keadaan yang begitu ramai. Orang-orang bernyanyi, bercanda bersama, dan saling menyapa satu sama lain. Iskandar dan saya saling berdiri dan menyambut para tamu. Selamat malam semua. Terima kasih telah hadir di malam yang bahagia ini. Bertahun-tahun lamanya saya memimpikan seseorang yang mencintai saya dan bersedia menemani saya hingga akhirnya. Dan semesta telah mendukung. Ia mengirimkan saya seorang putri yang cantik dan baik hati yang perlahan mulai mengisi kekosongan hati saya. Raja Isa, pria terhormat di kota Mesir. Bersediakah Anda merelakan putri Anda Kayati untuk menikah dengan saya dan menjadi permaisuri di kerajaan ini? Sepertinya itu ungkapan Anda mengatakannya, bukan? Sementara tertawa gembira, Aris mengambil Iskandar dan membisikkan sesuatu. Iskandar mengambil dan berhenti dari tempat itu. Para hadirin sekalian, saya juga ingin membagikan sesuatu yang tak kalah penting
dalam peraihnya menjayakan kerajaan. Raja Ismail, terima kasih telah hadir malam. Kehadiran awak adalah yang paling penting malam. Sementara Imam Raja itu terdapat pengurus yang sedang duduk di bawah kerajaan sambil terdiam. Raja Ismail memandangnya dari kejauhan dan terlihat mengagumkan. Sedang apakah seorang wanita cantik duduk sendirian malam hari ini? Salam Belinda, apa yang bisa saya bantu? Boleh saya duduk? Tentu Belinda, silahkan dulu. Saya tahu di saat yang berat bagi awak. Kehilangan orang yang kita cintai adalah salah satu cobaan terberat dalam hidup. Rasanya seolah-olah dunia tiba-tiba berubah dan kita tak tahu bagaimana cara melanjutkan. Adik putri adalah sosok yang kuat dan tegas menurutku. Janganlah bersedih, awak harus bahagia. Tengoklah di sekeliling awak, orang ramai melepas penatnya dan mulai tertawa. Awak pun harus seperti itu. Terima kasih Belinda. Kata-kata awal lagi adalah hal yang membuat saya bangkit dan tertawa. Setiap kerajaan seperti hati manusia memiliki pasang surut. Kehilangan, baik itu kehilangan seseorang yang kita cintai atau kehancuran sebuah hubungan, memang memberikan luka yang dalam. Tetapi seperti tanah yang subur, luka-luka itu dapat menghasilkan sesuatu baru. Kerajaan ini mungkin sedang mengalami, tetapi dari kehancuran ini kita bisa membangun fondasi yang lebih baik. Setelah malam itu, kerajaan Cendrawasih pulih dari masa kelam. Para rakyat bersuka cita dan mereka semua hidup selamanya. Besar sedikit kak. Ya lanjut. Wedding Arley. Oh, musim Mayu. Sedikit. Ya oke. Ya sudah perkenalan sudah. Anjar. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Jonathan Ibu. Biasa dipanggil dalam pada pementasan di kayak kali ini saya berperan sebagai menteri. Menteri Zikri. Ya lanjut. Menteri. Ya mau figuran masuk. Nama sebelum kan. Musik juga. Perkenalkan, nama saya Loidi. Perkenalkan, nama saya Loidi. Biasa dipanggil Loidi. Di sini saya ada 3 peran. Yang pertama jadi menteri, yang kedua jadi raja, yang ketiga jadi figuran. Kakak ada dialognya tidak? Ada. Lanjut. Itu. Polioga. Mulai sudah. Sen.
Masa sih sebagai jembatan sakti? Asik. Kenalkan nama saya Dilan, saya Seperti itu ini. Dalam konteks ini saya berperan sebagai adik. Kenalkan nama saya Christian saya sebagai ketua rakyat. Perkenalkan nama saya Ika. Tanpa saya Ika ya tidak. Tiga. Kenalkan saya sebagai jembatan sakti. Kalian bisa lihat saya. Perkenalan saya itu bisa Saya langsung buka tutup layar. saya berperan sebagai raja Isa. Ya cengkeh. Perkenalkan nama saya Nisa. Oke. Perkenalkan nama saya Tesalonika Kristiani Salim. Saya berperan sebagai Cengkeh. Sabar. Lurus. Ya kak. Mulai. Ya kak. Perkenalkan nama saya Lupita. Saya di sini berperan sebagai rakyat dan juga provokator. Rusak kamera. Rusak. Aduh. Oh ini sudah. Aduh rusak lagi. Ya. Biar kaitin. Perkenalkan nama saya Hidayah Raja. Di sini saya berperan sebagai Hidayah Raja. Perkenalkan nama saya Hidayah Putriawati. Saya berperan sebagai dayaknya Adi. Perkenalkan nama saya Iwanda Salam. Saya berperan sebagai rakyat. Perkenalkan nama saya Putri Punya Cukup Buku. Saya sebagai perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Cynthia yang Diri. Saya berperan Kalian keluar selamat dicari lanjutan. Perkenalkan nama saya Marina Hesya Dohal. Saya berperan sebagai bawahnya Cahya. Kalau siapa? Ya. Halo, perkenalkan nama saya Gisela Pramuka. Saya di sini sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Jonathan Hugo, biasa dipanggil Jonathan. Pada pementasan hikayat kali ini, saya berperan sebagai Zikri, salah satu pemain. Selain itu, saya juga memiliki tugas sebagai tim atau pimpinan produksi. Perkenalkan nama saya Akanda Tanya Syukur. Saya biasa dipanggil Anda. Saya berperan sebagai Otot kamu. Di sini saya berperan sebagai penari dan juga sekaligus sutradara. Siapa? Itu tengahnya. Pakai sambung di ampas aja, di mic narator nanti. Pakai mic narator sambung, bukan ada mic sambung. Oke. Wih, lo ada kesini. Ikea. Ya. Sekarang teman-teman saya mau itu sebenarnya saya itu Ultraman. Siapa tadi? Ini. Pegang masih HP. Sekarang 5 kali 4 lagi, udah siap-siap kembali untuk pimpinan. Bapak tinggal. Oh iya,
Kau yang bergerak. Intinya ketika kau bergerak, jangan ada saya. Kamera, roll.